Bab 361. Pengikut setia keluarga Su. Su Qingfeng, melihat kemarahan Su Guoping, tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dan membawa kedua pria itu ke ruangan di belakang ruang tamu. Nona, dia dipukul oleh kepala aula bernama Chen Tianlang dengan sesuatu yang disebut tinju 7 pembunuh serigala surgawi. Dia terluka parah dan sekarang koma, bisik Su Sengbei. Su Yurong terbaring di tempat tidur, sekujur tubuhnya penuh luka, dan darahnya hampir membasahi seluruh spray. Aduh, sakit. Meskipun Su Yurong telah koma, dia kadang-kadang merintih kesakitan. 7 aliran kekuatan batin dari tinju 7 pembunuh serigala surgawi terus-menerus menghancurkan meridiannya dan mendatangkan malapetaka pada organ-organ dalamnya, seolah-olah dia disiksa tanpa henti setiap saat. Putriku. Menyaksikan kejadian ini, Dong Xiangyu berteriak sedih dan langsung pingsan. Su Guoping menangkap istrinya dan wajahnya sangat gelap karena amarah yang membuncah menggelora di matanya. Sialan. Beraninya mereka menyakiti putriku, aku akan memastikan mereka tidak punya tempat untuk dikubur. Dia memerintahkan Su Qingfeng untuk membawa Su Yurong ke rumah sakit dan memerintahkan Su Sengbei untuk merawat Dong Xiangyu, sementara dia sendiri kembali ke ruang tamu dan mulai menelepon satu demi satu. Ini Su Guoping, segera kumpulkan semua pengikut. Carikan aku sekelompok orang, totalnya 8 pemimpin yang datang ke rumahku belum lama ini. Pengaruh keluarga Su di kota Chu tidak boleh diremehkan, dan mereka dengan cepat menemukan keberadaan Chen Tianlang dan kelompoknya dari aula serigala surgawi. Apakah itu Villa Ningfan? Su Guoping mengerutkan kening dalam-dalam, merasa getir saat memikirkan Ningfan. Sialan. Kalau bukan karena kamu, putriku pasti sudah menderita luka parah seperti ini. Dia membanting meja, pergi keluar villa, dan di sana telah berkumpul ratusan pengikut keluarga Su. Salam, kepala keluarga. Salam, kepala keluarga. Para pengikut berteriak serempak, masing-masing dari mereka adalah ahli yang dilatih dengan hati-hati oleh keluarga Su, hanya untuk digunakan pada saat-saat genting. Ikuti aku. Siapapun yang menyinggung keluarga Su harus dibunuh. Su Guoping meraung dengan suara rendah, memimpin ratusan pengikut saat mereka melaju menuju Villa Ningfan. Di Villa Ningfan, 7 serigala sedang berkultivasi. Tiba-tiba, Pink Wolf membuka matanya, berbalik ke arah pintu utama, dan menjilat bibir merahnya, seseorang datang. Wolf melompat berdiri, wajahnya menyeringai ganas, apakah orang itu bernama Ningfan? Tidak, Pink Wolf menggelengkan kepalanya sambil terkikik, mereka tampaknya hanya orang biasa. 7 serigala masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, dan serigala merah muda sangat mahir dalam serangan mental, oleh karena itu, kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada yang lain, dan dia lebih peka terhadap persepsi eksternal. Karena Chen Tianlang masih berkultivasi, 7 serigala tidak membangunkannya dan pergi keluar villa bersama-sama. Di luar rumah terdapat ratusan pengikut keluarga Su yang mengepung villa tersebut dengan mengancam. Melihat 7 serigala muncul, Su Guoping, tanpa sepatah kata pun, langsung memerintahkan pengikutnya untuk menyerang. Bunuh bajingan-bajingan ini untukku. Jauh dari menunjukkan rasa takut, 7 serigala malah memperlihatkan senyum gembira. Jangan ada seorang pun yang melawan aku demi mereka. Wolf mengeluarkan geraman rendah, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak 2 kali lipat ukurannya, menyerbu seperti serigala perkasa. Serigala merah muda tertawa kecil dan melangkah maju. Matanya berkilauan dengan cahaya aneh, jangan terburu-buru, mereka banyak sekali. Minggir sedikit, jangan salahkan aku kalau kau keracunan. Serigala merah mencibir sambil menaburkan bubuk abu-abu seperti hujan catkin. Wajah Wolf tampak kejam karena kegembiraan saat dia menjilati bibirnya, semuanya darah, semuanya milikku. Ledakan. Perkelahian antara 7 orang dan ratusan orang dimulai dalam sekejap. Dengan satu pukulan, Wolf menjatuhkan seorang pengikutnya yang jatuh ke tanah, terengah-engah dan mati, tanpa sedikit pun rintihan. Lihatlah, kamu ingin bunuh diri. Serigala merah muda melesat di depan seorang pengikut sambil bergumam pelan. Ekspresi wajah pengikut itu langsung menjadi kosong, membiarkan Pink Wolf menggorok lehernya. Serbuk ini. Ah! Sakit. Sakit sekali. Bunuh aku, ah! Banyak retainer yang terkena bubuk abu-abu tersebut mengalami lepuhan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka dan jatuh ke tanah karena kesakitan. Setelah berjuang beberapa saat, mereka terdiam. Yang paling berdarah adalah pembantaian Red Wolf. Ia bagaikan penggiling daging manusia, menerjang kerumunan, telapak tangannya bertindak seperti pisau, mencabik-cabik pengikut di depannya hingga berkeping-keping. Hahaha. Darah. Semuanya darah. Bermandikan darah, serigala merah tertawa keras seperti iblis dari neraka. Setelah beberapa saat, tidak ada satupun pengikut keluarga Su yang tersisa hidup di luar villa, dengan mayat-mayat tergeletak sembarangan dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Su Guoping tertegun, menatap 7 serigala dengan ketakutan di matanya.
Kamu. Metode brutal 7 serigala bagaikan algojo yang haus darah. Ratusan pengikut keluarga Su dibantai dalam sekejap. Su Guoping tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera melajukan mobilnya untuk melarikan diri. Mencoba untuk pergi. Serigala melangkah untuk mengejar, tetapi dihentikan oleh serigala merah. Dia menjilati darah di sudut mulutnya, senyum jahatnya memperlihatkan kekejaman yang amat sangat. Lepaskan dia. Tunggu dia membawa lebih banyak orang lagi, baru kita bisa bersenang-senang. Mendengar kata-kata itu, 7 serigala tertawa terbahak-bahak, dengan penuh kemenangan kembali ke villa untuk melanjutkan kultivasi mereka. Sementara itu, setelah Su Guoping melarikan diri, dia berhasil menekan rasa takutnya dan menghubungi nomor Yuan Huai. Tuan Yuan, aku mohon bantuanmu. Bab 362 Konspirasi Fei Zongzi. Mendengar apa yang terjadi di keluarga Su, Yuan Huai langsung marah. Sialan. Sekte Lagu Ilahi benar-benar melanggar hukum, berani mengamuk di kota Cuku seperti ini. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi patroli kota, dan orang-orang ini akan ditangkap. Setelah menutup telepon, Yuan Huai segera menelepon patroli kota di kota Chu. Apa? Ada orang gila seperti itu di kota Chu? Kepala patroli kota segera mengirim sejumlah besar petugas ke Villa Ningfan. Semua petugas, perhatikan, target kami sangat kejam, tidak membatasi penggunaan senjata api, dan dapat menembak untuk membunuh jika perlu. Ketika patroli tiba di dekat villa, kepala polisi memberi pengarahan kepada petugasnya. Tepat pada saat itu, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari belakang semua orang. Semua patroli kota di sini, karena kalian semua sudah tiba, mengapa tidak masuk? Serigala merah muda melangkah keluar sambil tertawa menawan, gerak-geriknya yang bergoyang seakan-akan memiliki semacam sihir, membuat siapapun yang melihatnya tidak mungkin berpaling. Kepala patroli tertegun sejenak sebelum tiba-tiba tersadar dan meraung marah, sadarlah. Wanita ini tidak normal. Hehe, kamu tidak punya kesempatan sekarang. Mad Wolf bersama anak buahnya mengepung mereka dari kedua sisi, dengan senyum brutal dan kejam di bibirnya. 5 serigala lainnya, masing-masing memimpin anak buahnya, juga muncul dari segala arah, benar-benar mengepung beberapa ratus petugas patroli kota. Serigala merah menjilat bibirnya, matanya memancarkan cahaya haus darah. Bantai mereka! Suara mendesing. Para bawahan Mad Wolf Hall menyerbu sambil meraung, dan bentrok dengan petugas patroli kota. Meskipun patroli kota lebih banyak jumlahnya daripada lawan mereka jauh kurang terampil dibandingkan orang-orang dari Mad Wolf Hall. Selain itu, dalam pertempuran jarak dekat, senjata api praktis tidak berguna. Di bawah pimpinan 7 serigala, Mad Wolf Hall mengalahkan patroli kota dengan kekuatan yang sangat besar, menewaskan sejumlah besar petugas, dan hanya beberapa korban selamat yang terluka parah yang berhasil melarikan diri. Sialan! Beraninya Mad Wolf Hall begitu merajalela. Su Guoping, yang mengetahui bahwa bahkan patroli kota telah menderita banyak korban, merasa terkejut sekaligus marah. Guoping, kau harus memberi mereka pelajaran, balaskan dendam putri kita. Dong Xiangyu, setelah sadar kembali, berbicara dengan penuh kesedihan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putriku tanpa alasan. Wajah Su Guoping tampak sangat gelap saat dia berdiri dan meninggalkan rumah. Di rumah sakit pertama kota Chu, di bangsal VIP. Ayah, aku tidak akan menjadi cacat seumur hidup, kan? Di ranjang rumah sakit, Fei Liang berbicara dengan wajah penuh kesedihan. Dia berbaring tegak di tempat tidur, seluruh anggota tubuhnya dibalut gips, tidak bisa bergerak. Fei Zongzi menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, "Nak, jangan khawatir, ayahmu akan menyembuhkanmu apapun yang terjadi." Dalam beberapa hari terakhir, Fei Zongzi telah memanggil banyak sekali ahli ortopedi terkenal secara nasional dan bahkan global untuk berkonsultasi, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan lengan dan kaki putranya. Setelah diagnosis para ahli, mereka semua menyarankan Fei Zongzi untuk menyerah. Sialan Ningfan, kau mematahkan anggota tubuh anakku dan tidak memberikan perawatan, aku pasti akan membunuhmu. Kemarahan Fei Zongzi sepenuhnya ditujukan pada Ningfan. Tepat pada saat itu, seorang bawahan memasuki bangsal dengan tergesa-gesa, membisikkan beberapa kata di telinga Fei Zongzi. Fei Zongzi mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada bawahan untuk membawa orang itu masuk. Segera setelah itu, Su Guoping dibawa ke bangsal oleh anak buahnya. Kepala keluarga Su, apa yang membawamu menemuiku hari ini? Fei Zongzi bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Tuan Fei, Aula Serigala Liar Sekte Lagu Ilahi telah melakukan pelanggaran terhadap keluarga Su. Saya ingin tahu apakah aliansi bela diri bisa membantu dan mengalahkan mereka, pinta Su Guoping. Oh, apa Sekte Divine Tune sudah seberani ini? Benar-benar gegabah. Mendengar ini, Fei Zongzi tampak marah, tenang saja. Sebagai pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang,
menjaga keamanan Provinsi Jiang adalah tanggung jawabku, dan aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun membuat kekacauan di kota Chu. Setelah mengantar Su Guoping pergi, Fei Liang yang terbaring di tempat tidur berbicara dengan wajah kesal, "Ayah, apa ayah benar-benar akan membantu mereka? Su Yurong itu pacar Ning Fan. Tolong, mana mungkin aku bisa?" Mulut Fei Zongzi membentuk senyum sinis. Dia segera meninggalkan bangsal dan mengumpulkan para petarung terbaik dari aliansi bela diri Provinsi Jiang, sekitar selusin orang. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam aliansi bela diri Provinsi Jiang, yang terlemah di antara mereka berada di tingkat Grandmaster. Fei Zongzi, yang memimpin para ahli ini, mendekati Villa Ning Fan tetapi tidak melancarkan serangan. "Tetap di sini. Kalau mereka tidak bergerak, kita juga tidak," perintah Fei Zongzi. Seorang Grandmaster yang bingung bertanya, "Bagaimana jika mereka benar-benar bergerak?" "Kalau mereka bergerak." Fei Zongzi tertawa dingin, "Kalau begitu kita mundur. Lagi pula, mereka kan dari Sekte Divine Tune. Bukankah wajar kalau kita menghindari pertarungan demi berjaga-jaga?" Dia tidak pernah berniat membantu Su Guoping, tetapi dia punya rencana lain. "Lalu, Guru, sebenarnya untuk apa kita ada di sini?" tanya Grandmaster. "Kita menunggu seseorang," kata Fei Zongzi sambil tersenyum sinis. Di ICU, Dong Xiangyu dan Su Qingfeng berdiri berjaga di luar bangsal, wajah Dong Xiangyu penuh kekhawatiran, sementara ekspresi aneh tampak di kedalaman mata Su Qingfeng. Su Guoping dan Dong Xiangyu hanya memiliki satu putri. Jika Su Yurong benar-benar tidak pernah bangun, bukankah kekayaan keluarga Su yang melimpah akan menjadi miliknya? Di dalam ICU, Su Yurong terbaring di ranjang rumah sakit, matanya tertutup rapat, kulitnya sepucat kertas, tampak seperti bunga layu. Kalau saja dadanya tidak naik turun sedikit, orang mungkin mengira dia sudah mati. "Dokter Zhang, bagaimana kondisi putri saya sekarang?" Direktur rumah sakit berjas putih melangkah keluar dari ICU, dan Su Guoping bertanya dengan mendesak. Dokter Zhang menghela napas, menggelengkan kepala, dan berkata, "Saya khawatir kekuatan hidup Nona Su telah berhenti, tidak ada harapan untuk pulih." Bab 363. Melompat dari pesawat. Nona Su masih hidup sekarang berkat mesin penunjang kehidupan, dan saya perkirakan dia bisa bertahan hidup, tidak lebih dari 24 jam. "Tuan Su, maafkan saya sudah melakukan semua yang saya bisa." Setelah berbicara dengan berat hati, Direktur Zhang pergi tanpa daya. Su Guoping terhuyung, hampir terjatuh ke tanah, dan hanya dengan bersandar ke dinding dia mampu duduk perlahan di kursi. "Putriku, putriku." Dia menatap putrinya di ranjang rumah sakit, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dong Xiangyu hampir pingsan lagi tetapi untungnya ditopang oleh Su Qingfeng yang ada di sisinya. "Ning Fan sialan itu. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin putriku berakhir seperti ini? Aku akan membunuhnya. Aku harus membunuhnya, sudah kubilang, kita seharusnya tidak membiarkan Yuyu bersamanya, dan sekarang gara-gara dia, putriku diambang kematian. Di mana dia? Ning Fan sialan ini, akan kupastikan dia tidak mati dengan baik." Dong Xiangyu terpuruk karena kesedihan dan amarah, melampiaskan semua amarahnya pada Ning Fan. Su Guoping, di sisi lain, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya gemetar tak terkendali. Putrinya akan segera meninggal, dan dia tidak dapat menyelamatkannya ataupun membalas dendam. Untuk pertama kalinya, kepala keluarga Su merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dan orang-orang yang lewat tampak acuh tak acuh, karena hal yang sama terjadi di ICU setiap hari. Perpisahan antara hidup dan mati, nasib umum umat manusia. Di atap Villa Ning Fan, Suanger terbangun lagi dari pingsannya, berjuang untuk mengangkat kepalanya, dan tepat saat dia hendak menggerakkan lehernya, dia merasakan sakit yang menusuk jantung di anggota tubuhnya. "Oh, bangun lagi." Grey Wolf berdiri di depan Suanger sambil memegang sebotol alkohol, menyeringai menggoda. Di belakangnya, 7 serigala berkumpul menyantap barbecue, aromanya harum dan menggugah selera. Bagi seseorang yang terluka parah dan tidak memiliki setetes air pun untuk diminum, ini adalah siksaan belaka. Serigala merah mengambil sepotong daging dan menggantungnya di depan Suanger. "Bagaimana? Mau makan?" Suanger meliriknya dan meludahi wajahnya. "Enyahlah. Aku tidak akan memakan makananmu." Suaranya sangat serak tetapi dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi. Serigala merah menyeka wajahnya, senyum kejam terangkat di sudut mulutnya. "Aku suka kekeras kepalaanmu." Sambil berkata demikian, dia meraih botol alkohol dari tangan Grey Wolf dan menuangkannya ke Suanger. Alkohol meresap ke dalam lukanya, rasa sakit yang hebat menarik sarafnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam. "Hahaha, menyesal. Setelah mengakui gurumu itu, sekarang kau hanya bisa menderita di sini." Serigala merah tampak sangat menikmati melihat Suanger kesakitan, sambil tertawa terbahak-bahak.
Namun Suanger menggertakkan giginya erat-erat, menatap ke depan, dan berbisik lirih, "Tuan. Tuan pasti akan kembali, untuk membunuh kalian semua." Ledakan. Di atas, langit mendung dengan awan tebal, dan guntur bergemuruh di kejauhan. Di dalam pesawat, Ning Fan menatap kota Chu di bawah dan merasa semakin cemas. Pesawat itu telah berputar-putar di atas kota Chu selama setengah jam tetapi masih belum mendarat. Tepat saat dia hendak bertanya, sistem pengumuman tiba-tiba mengirimkan suara lembut pramugari. "Hadirin sekalian, karena cuaca badai petir yang tiba-tiba, pesawat tidak dapat mendarat dan akan kembali ke kota Sen. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Meskipun pesawat hanya beberapa ratus meter di atas tanah, jarak pandang sangat rendah karena kondisi cuaca. Pendaratan paksa dapat berisiko menyebabkan kecelakaan." Para penumpang tentu saja mulai mengeluh, dan Ning Fan tiba-tiba berdiri, ekspresinya sangat muram. "Kakak, ada apa?" Lin Xiaoling bertanya dengan khawatir saat melihat ini. Ning Fan mengusap dahinya dan menarik napas dalam-dalam, "Entahlah. Aku punya firasat buruk, dan firasat itu semakin kuat. Mungkin karena kamu kurang istirahat akhir-akhir ini." "Kenapa kamu tidak istirahat saja, Kak?" saran Lin Xiaoling meyakinkan. "Tidak, bukan itu." Ning Fan memegangi dadanya, merasakan detak jantungnya makin lama makin kuat, perasaan itu membuatnya gelisah dan cemas. Perasaan tidak menyenangkan itu hampir nyata, seolah-olah dia akan kehilangan hal terpenting selamanya. "Xiaoling, jaga Nona Su. Aku harus pergi dulu." Ning Fan menepuk bahu Lin Xiaoling dan langsung menuju pintu kabin. "Penumpang, kita masih dalam penerbangan, silakan kembali ke tempat duduk Anda." Pramugari melihat Ning Fan berdiri dan segera maju untuk mencegahnya. Bang! Ning Fan membuka paksa pintu kabin, dan angin dingin menderu masuk, hisapannya yang kuat menahan semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Detik berikutnya, di bawah tatapan ngeri pramugari dan penumpang, Ning Fan melompat dari pintu dan menghilang ke dalam awan. Sementara itu, di jalan raya di bawah, belasan jeep melaju dengan kecepatan tinggi menuju kota Chu. Mo Wanxing memeriksa misi di ponselnya dan berkata dengan nada serius, "Target kita kali ini adalah Aula Serigala Liar Sekte Lagu Ilahi. Mereka kuat, jadi jangan ragu untuk menyerang." Roger Tat. Anggota lain dari tim tempur khusus Phoenix mengangguk penuh semangat dan berteriak pelan. Setelah kegagalan di Biro Kepolisian, Kepala Biro Kepolisian meminta bantuan dari pasukan khusus Phoenix, yang merupakan bagian dari Departemen Perang Jiangnan. Akhirnya, Mo Wanxing memimpin tim untuk menjalankan misi tersebut. Mo Wanxing melihat ke depan, kota Chu sudah dalam jangkauan. Saat itu juga, seorang anggota tim tiba-tiba berteriak, "Kapten! Lihat ke depan, ada yang terjun payung dari pesawat." "Apa?" Mo Wanxing segera melihat ke arah yang ditunjuk anggota tim, dan melihat sebuah pesawat berputar-putar di ketinggian rendah. Sosok itu tiba-tiba melompat dari pesawat yang berputar-putar. Astaga! Siapa dia sebenarnya? Seseorang yang berani melompat dari pesawat, sungguh tidak takut mati. Mo Wanxing juga terkejut, butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas, orang yang terjun payung dari pesawat ini, entah kenapa terasa sedikit seperti Ning Fan. Bab 364 keluar dan lihat Superman. Di langit, kecepatan jatuhnya bayangan gelap lebih cepat dari yang mereka bayangkan, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Mo Wanxing menarik pandangannya, merasa bahwa siluet itu mirip Ning Fan, sebuah gagasan yang tidak dapat ia singkirkan. Semoga saja bukan dia. Karena meskipun Ning Fan sangat kuat, jatuh dari ketinggian seperti itu pasti akan berakibat fatal. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan Ning Fan dalam evaluasi daftar King Yun, dia masih belum benar-benar menjadi Superman. Siapa yang akan selamat dari kejatuhan seperti itu, seperti sesuatu yang keluar dari film. Kontrak pernikahannya bahkan belum terpenuhi, dia tidak bisa mati begitu saja. Mo Wanxing cemberut dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Apa katamu, Kapten?" "Tidak ada. Ayo cepat." Di kota Chu, pusat bisnis tidak jauh dari bandara. Lalu lintas bagaikan alat tenun, pejalan kaki berlalu lalang dengan cepat pemandangan yang sibuk. "Sudah kubilang aku akan segera membayarnya." "Sial! Apa-apaan ini?" Seorang pejalan kaki yang berdiri di samping tong sampah baru saja menyalakan sebatang rokok ketika ia melihat sekilas bayangan gelap di langit, dan langsung berseru kaget. Orang-orang di dekatnya juga tertarik, menatap ke langit. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh dari pesawat. "Benarkah? Apa kau berhalusinasi? Lihat ke sana, bukankah itu seseorang?" "Sial! Itu benar-benar manusia." Saat bayangan gelap terus turun, para penonton dapat melihat garis besarnya, dan mereka semua sangat terkejut. Saat berikutnya, bayangan itu jatuh dengan keras. Ledakan. Suara keras seperti meteor yang menghantam bumi. Debu dan asap memenuhi udara,
menyebar dengan cepat disertai ledakan keras, membuat pejalan kaki di dekatnya ketakutan hingga duduk lumpuh di tanah. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menciptakan retakan seperti jaring pada kaca kendaraan di dekatnya. Ya Tuhan! Apa itu? Apakah itu meteor? Manusia! Manusia! Itu Superman! Sayang! Keluar dan lihat Superman! Orang-orang menatap, wajah penuh keterkejutan, pada bayangan yang berkedip-kedip di tengah debu, mulut mereka ternganga karena terkejut. Setelah guncangan singkat itu berlalu, beberapa orang mulai bergerak mendekati asap untuk melihat apa itu. Bahkan ada yang mengeluarkan ponselnya, siap merekam video pendek untuk diunggah daring. Di tengah debu, Ning Fan berdiri tegak, kekuatan spiritualnya perlahan menghilang di sekelilingnya. Saat terjatuh, ia membalut seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual, ditambah lagi dengan seni tempering tubuh petirnya yang sudah mencapai level kelima, kekuatan tubuhnya pun berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya, yang membuatnya mampu menahan dampak mengerikan dari jatuh dari ketinggian seperti itu. Liontin Giok! Liontin Giok! Dia menutup matanya, memusatkan pikirannya pada Liontin Giok, dan segera merasakan lokasi Liontin Giok milik Su Yurong. Itu di sana. Mata Ning Fan terbuka lebar, dan dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya melesat seperti roket, melesat. Suara mendesing. Orang-orang yang ada di sekitar hanya bisa melihat samar-samar ketika benda itu tiba-tiba muncul dari balik debu, angin kencang menghempaskan semua orang di sekitar ke tanah. Dalam sekejap mata, bayangan itu telah pergi jauh, menghilang di sudut jalan. Kerumunan orang itu menatap tercengang ke sudut jalan, tidak mampu mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Bu, ternyata ada yang abadi. Tuhan Yang Maha Esa, umat berimanmu telah menyaksikan mukjizat hari ini. Amin, Bodhisattva yang penuh belas kasih dan penghibur. Hari itu, banyak sekali orang yang mengaku menyaksikan turunnya makhluk abadi, dan banyak orang yang berupaya mencari jejak bayangan itu, tetapi semuanya sia-sia. Saat Judas bergegas ke rumah sakit, Mo Wanxing dan tim tempur khusus Phoenix yang dipimpinnya juga memasuki kota Chu tanpa masalah. Semuanya, siapkan perlengkapan kalian, dan segera menuju ke lokasi penyanderaan. Sebelum dia sempat selesai berbicara, telepon genggamnya berdering. Mo Wanxing menjawab panggilan itu dan langsung mengerutkan kening saat mendengar berita dari ujung sana. Baiklah, aku mengerti. Melihat Mo Wanxing telah menutup telepon, seorang anggota tim mendekatinya. Kapten, apa yang terjadi? Dengan ekspresi muram, Mo Wanxing berkata dengan suara berat, beberapa tempat di kota Chu sedang mengalami kekacauan yang disebabkan oleh para penjahat. Para penjahat ini sangat kuat dan petugas patroli biasa tidak mampu mengendalikan mereka. Kepala unit patroli telah meminta bantuan kami untuk menangani para penjahat ini. Penjahat, ekspresi anggota tim berubah serius. Kapten, kita harus pergi. Mo Wanxing menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit bingung. Mengapa begitu banyak masalah tiba-tiba muncul di saat kritis ini? Apa yang tidak diketahuinya adalah bahwa ini semua adalah bagian dari rencana yang diatur oleh Chen Tianlang. Tujuannya membawa Mad Wolf Hall ke kota Chu bukan hanya untuk membalas dendam pada Ning Fan, tetapi juga untuk menyelesaikan rencana Sky Eagle Hall yang belum selesai. Tujuannya adalah untuk membawa seluruh kota Chu, dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan, ke dalam lingkup pengaruh sekte lagu ilahi. Dengan demikian, Mad Wolf Hall dapat tumbuh menjadi kekuatan yang independen dari sekte Divine Tune. Jika mereka terus berkembang, mereka mungkin bisa menjadi sekte Divine Tune kedua. Oleh karena itu, sambil menunggu Ning Fan kembali, ia mengirim bawahannya, kawanan serigala, ke kota Chu untuk membuat kekacauan. Tujuan mereka adalah membangun momentum Mad Wolf Hall yang tak terhentikan. Kapten. Jadi, kemana sebenarnya kita akan pergi? Panggilan rekan setimnya membawa Mo Wanxing kembali ke dunia nyata. Dia berpikir sejenak lalu mengambil keputusan, kalian semua segera bagi menjadi 3 tim dan hadapi para penjahat di seluruh kota. Aku sudah mengirimkan lokasinya ke ponsel kalian. Kapten, kau tidak bermaksud menghadapi bos Mad Wolf Hall, Chen Tianlang, sendirian, kan? Tanya anggota tim dengan cemas. Mo Wanxing sudah menaiki jeep dan tersenyum pada anggota timnya, jangan khawatir, apakah kamu masih tidak percaya pada kekuatanku? Setelah berkata demikian, dia menutup pintu jeep, memindahkan gigi dengan tangan kanannya, dan menginjak pedal gas. Mengaum. Mobil jeep itu bergetar beberapa kali, lalu meraung dengan kecepatan tinggi, bannya berguling-guling dan mengepulkan 2 jejak asap biru, yang membumbung tinggi di langit. Bab 365 tak berdaya untuk membalikkan arus. Rumah sakit pertama kota Chu, bangsal ICU. Su Guoping dan Dong Xiangyu berdiri di depan ranjang rumah sakit, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Beberapa saat yang lalu, para ahli datang memberitahu mereka untuk menemui Su Yurong untuk terakhir kalinya. Karena luka-lukanya terlalu parah, kini bahkan mesin-mesin pun tidak mampu lagi menopang hidupnya. Di atas ranjang rumah sakit, Su Yurong,
dengan mesin pernapasan, dadanya naik turun perlahan, dan naik turunnya itu makin melemah. Wajah yang dulu sangat cantik kini tampak layu, seperti bunga yang berada di ambang kematian, vitalitasnya terus-menerus terkuras. Patah. Di ambang jendela, kelopak terakhir dari tanaman pot yang layu jatuh. Mata Su Yurong yang lemah berusaha membuka sedikit, seolah-olah ada sesosok yang muncul di hadapannya. Sosok itu membuka pintu dan datang ke samping tempat tidur. Ning Fan, akhirnya kau datang. Su Yurong menatap sosok yang dikenalnya itu, menyunggingkan senyum lega di sudut mulutnya, tangan kanannya ingin terangkat, tetapi hanya mampu menggerakkan jari-jarinya dengan lemah. Dia tahu itu hanya halusinasi. Putus asa, pandangan mata Su Yurong kabur, dua garis air mata mengalir tanpa daya. Melihat Su Yurong dalam kondisi ini, Su Guoping dan Dong Xiangyu merasakan sakit yang amat sangat dan benar-benar patah hati. Sebelum keduanya sempat berteriak, tiba-tiba terdengar keributan di belakang mereka. Su Guoping berbalik dan, melihat kedatangan pendatang baru itu, langsung meledak marah, bajingan. Beraninya kau datang. Itu bukan halusinasi. Ternyata Ning Fan yang berdiri di pintu. Ning Fan. Dasar bajingan sialan. Mata Dong Xiangyu memerah saat dia tiba-tiba berdiri dan mengayunkan tangannya untuk menamparkan. Patah. Suara renyah bergema di dalam bangsal, Ning Fan tidak menghindar, jejak tangan merah cerah muncul di wajahnya. Ning Fan. Dasar brengsek. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin putriku berakhir seperti ini? Di mana kau saat dia terluka sebelumnya? Dan di mana kau saat orang-orang itu mengetuk pintu rumah kita? Kau membunuh putriku. Kau membunuh putriku. Mata merah Dong Xiangyu menjerit dengan marah, suaranya memekakkan telinga. Wajah Su Guoping memucat karena marah. Ia menunjuk hidung Ning Fan dan berteriak, Ning Fan, keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Ning Fan membiarkan mereka berdua memarahinya dan segera berjalan ke samping tempat tidur. Su Yurong sudah berada di ambang kematian, hampir tidak menyadari kemunculan Ning Fan, senyum di bibirnya semakin tebal. Ning Fan, kau benar-benar datang. Aku tahu ini halusinasiku, tapi ini sangat meyakinkan. Aku akhirnya menunggumu. Ning Fan, tahukah kau, sejak pertama kali aku melihatmu, aku menyukaimu. Su Yurong menyelesaikan ucapannya dengan lemah, tanpa menunggu tanggapan Ning Fan, lalu perlahan menutup matanya, dan jatuh ke dalam koma yang dalam. Dong Xiangyu ingin terus memarahi dan memukul, tetapi Ning Fan berkata dengan suara berat, Paman, Bibi, saya pasti akan meminta maaf atas masalah ini di lain hari, tetapi Nona Su dalam kondisi kritis, saya harus merawatnya terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, tanpa memedulikan apakah mereka setuju atau tidak, dia segera mengulurkan tangan dan menekan pergelangan tangan Su Yurong. Kekuatan spiritual melonjak dalam dirinya, mengalir ke tubuh Su Yurong. Dia segera merasakan 7 aliran kekuatan batin di dalam tubuh Su Yurong. 7 untai kekuatan batin mengamuk di dalam tubuh Su Yurong, meninggalkannya penuh dengan luka menganga. Ning Fan menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya, dengan hati-hati mengekstrak masing-masing dari 7 untaian kekuatan batin dengan kekuatan spiritualnya, menetralkannya sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan jarum perak dan mulai menerapkan teknik 13 jarum hantu, sekaligus menuangkan cairan spiritual ke dalam mulut Su Yurong dalam upaya untuk merangsang kekuatan hidupnya. Berbagai ramuan mujarab diberikan ke dalam mulut Su Yurong seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun. Akan tetapi, kondisi Su Yurong tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, malah sebaliknya memburuk. Ning Fan telah mengerahkan seluruh upayanya, tetapi 7 untaian kekuatan batin telah merusak organ dan otaknya, serta membahayakan saripati vital Su Yurong. Su Yurong awalnya memiliki kondisi jantung bawaan yang serius, dan kemudian, ketika dia diculik oleh Wang Guanxi, dia mengalami kecelakaan mobil yang parah yang menyebabkan tubuhnya terluka parah. Meskipun Ning Fan telah menyembuhkannya 2 kali, hal itu tetap saja melukai fondasi kesehatannya. Sekarang, dia terluka parah lagi oleh metode kejam Chen Tianlang. Dia belum sepenuhnya berhenti bernapas, yang sudah menjadi bukti ketangguhannya. Tidak. Mata Ning Fan memerah saat dia terus berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Menetes. Tiba-tiba, suara mengerikan keluar dari monitor kehidupan yang terhubung ke tubuh Su Yurong, dan garis yang menunjukkan detak jantungnya berubah menjadi garis lurus. Para dokter bergegas masuk ke bangsal, memeriksa peralatan, dan kemudian wajah mereka menunjukkan tanda-tanda putus asa. Nona Su, sudah berakhir, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, gagal organ total, tidak dapat ditolong lagi. Putriku. Dong Xiangyu meratap dengan sedihnya. Su Guoping mengepalkan tangannya, urat-uratnya menonjol. Retakan. Tangan Ning Fan terjatuh dengan berat, dan dia terhuyung beberapa langkah seakan-akan seluruh tenaga telah terkuras dari tubuhnya, kepalanya terbebani oleh keputusasaan. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari cincin giok di tangannya dan sebuah ide terlintas di benaknya.
Dia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin itu dan melepaskan aura anak di dalamnya. Wus-wus. Dua masa ki hitam segera melonjak keluar, berputar-putar di udara. Akan tetapi, yang lainnya tidak dapat melihat ki jahat, hanya merasakan penurunan suhu secara tiba-tiba. Metode yang baru saja dipikirkan Ning Fan adalah menggunakan kekuatan filial aura. Kemampuan filial aura adalah menyerap kekuatan hidup dari inang aura, anak, dan mentransfernya ke inang aura, ibu. Dengan melakukan hal itu, mungkin ada peluang untuk menghidupkan kembali Su Yurong. Kau serap kekuatan hidupku, transferkan padanya, dan hidupkan kembali Nona Su, mengerti? Karena khawatir filial aura tidak memahami idenya, Ning Fan mencengkeram aura, anak, dan ibu, dengan tangannya dan memerintahkan mereka dengan tegas. Dua masa filial aura terus berubah bentuk di tangan Ning Fan, akhirnya mengangguk gemetar seakan-akan mereka sangat ketakutan. Dia benar-benar sudah gila. Melihat ini, Su Guoping, meski frustrasi dengan Ning Fan, tak dapat menahan diri untuk mendesah. Gila atau tidak, bisakah dia menghidupkan kembali putriku? Kenapa dia tidak menggunakan nyawanya sendiri untuk menebus nyawa putriku? Dong Xiangyu mengkritik sambil menangis. Ning Fan tidak menghiraukan penjelasan apapun, ia menekankan tangan kirinya ke dada, membiarkan aura, putra, terserap ke dalam tubuhnya, sementara dengan tangan kanannya, ia dengan hati-hati membungkus aura, ibu, dengan kekuatan spiritual dan menekannya ke tubuh Su Yurong, memindahkan aura, ibu, ke dalam dirinya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia memperhatikan Su Yurong di ranjang rumah sakit dengan gugup, seperti orang yang hampir tenggelam yang berpegang teguh pada sedotan terakhir untuk bertahan hidup, penuh harapan. Bab 366. Dengan hidupku, aku melindungi hidupmu. Setelah filial aura memasuki tubuh Su Yurong, ia dengan patuh tinggal di antara dada dan perutnya, tidak berani bergerak. Ning Fan dengan panik mengedarkan kekuatan spiritualnya, merangsang kekuatan hidupnya sendiri, membiarkan filial aura di dalam dirinya menyerapnya dan mentransfernya sepenuhnya ke filial aura, yang kemudian memberikan kekuatan hidup kepada Su Yurong. Di kamar rumah sakit, suasananya tegang, para dokter telah menyiapkan surat kematian. Su Guoping menatap putrinya yang terbaring tak bergerak di tempat tidur dengan ekspresi sedih dan berat, air mata mengalir di matanya. Dong Xiangyu sudah menangis hingga serak, matanya merah saat dia bersandar di tempat tidur, dengan lembut memanggil nama Su Yurong. Dalam suasana putus asa ini, wajah Ning Fan tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya terus-menerus diserap oleh aura anak, disalurkan ke sisi lain melalui hubungan yang tak terpahami antara aura anak dan aura keibuan. Bunyi bip, bunyi bip. Bunyi bip. Pada saat yang sama, garis datar pada monitor detak jantung tiba-tiba mulai berfluktuasi lagi. Semua orang di ruangan itu tersentak mendengar suara itu. Mata dokter itu terbelalak tak percaya saat dia melihat monitor. Dokter, ada apa? Dong Xiangyu melompat ke samping tempat tidur, gelisah. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Biar aku periksa dulu. Dokter segera memeriksa peralatan dan Su Yurong. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan nada tak percaya, semua tanda vital telah pulih. Ini keajaiban. Ini sungguh keajaiban. Pernapasan, detak jantung, denyut nadi, suhu tubuh, semua tanda-tanda vital secara ajaib kembali. Meskipun Su Yurong masih dalam keadaan koma, selama tanda-tanda vitalnya pulih, itu berarti dia setidaknya terbebas dari bahaya kematian. Benarkah? Dong Xiangyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Itu sungguh luar biasa. Keajaiban telah terjadi. Bahkan surga pun tak sanggup mengambil putri kita. Su Guoping memeluk Dong Xiangyu erat-erat, air mata mengalir di wajahnya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, mereka semua menoleh ke arah Ning Fan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka tidak memahami rangkaian tindakan aneh yang dilakukan Ning Fan, jelas bahwa kesembuhan Su Yurong ada hubungannya dengan dirinya. Namun, Ning Fan tidak menghiraukan mereka, hanya menatap tajam ke arah Su Yurong yang terbaring di tempat tidur, sambil bersumpah dalam hati. Nona Su, mulai sekarang, dengan nyawaku, aku akan melindungi nyawamu. Dengan adanya filial aura, selama dia tidak mati, kekuatan kehidupan dapat terus diberikan kepada Su Yurong, dan dia dapat terus hidup. Setelah itu, meskipun Su Yurong mulai pulih, dia masih memerlukan waktu untuk bangun. Ning Fan juga bertanya kepada Su Guoping apa yang sebenarnya terjadi. Sekte Lagu Ilahi, Aula Serigala Gila, Chen Tianlang. Aku ingin kau mati. Sesaat kemudian, setelah mendengarkan semuanya, mata Ning Fan berkobar dengan amarah yang membuncah. Di tempat lain, Fei Zongzi memimpin sekelompok ahli aliansi bela diri untuk mengepung villa Ning Fan. Namun mereka tidak melancarkan serangan ke Mad Wolf Hall, hanya menjaga lingkungan sekitar, tampaknya tidak yakin harus berbuat apa. Ketika Mo Wanxing tiba, dia langsung memperhatikan Fei Zongzi dan yang lainnya.
Apa yang kau lakukan? Kenapa mengepung tanpa menyerang? Dia agak marah, lagi pula, aliansi bela diri memiliki banyak ahli, namun mereka mengepung tanpa menyerang, dan menghadapi invasi eksternal seperti Mad Wolf Hall pada hakikat adalah tugas aliansi. Kaptenmu, orang-orang dari Mad Wolf Hall sangat kuat, dan kami di aliansi bela diri merasa kami tidak sebanding dengan mereka. Tentu saja, kami hanya bisa menunggu orang kuat seperti kaptenmu untuk mengatasinya, kata Fei Zongzi dengan senyum palsu di wajahnya. Takut dan takut mati. Mo Wanxing mengira Fei Zongzi takut mati, jadi dia berjalan menuju villa sendirian. Warga Mad Wolf Hall, dengarkan, ini bukan tempat untuk kalian, segera menyerah. Wolf melangkah keluar dari villa sambil memandang Mo Wanxing dari atas sampai bawah sebelum mencibir, si cantik, siapakah kamu? Aku kapten tim tempur khusus Phoenix, Mo Wanxing. Menyerahlah segera, teriak Mo Wanxing. Mendengar nama tim tempur khusus Phoenix, Wolf sedikit mengernyit. Tim tempur khusus Phoenix adalah salah satu dari 8 tim tempur khusus utama negara Xia, identitas Mo Wanxing agak rumit. Melihat Wolf tetap diam, Mo Wanxing tidak ragu-ragu dan langsung bertindak. Melihat hal itu, Wolf menyeringai ganas, mencari kematian. Seluruh tubuhnya menerjang ke depan, mencapai Mo Wanxing dalam sekejap mata. Mo Wanxing hendak terlibat dalam pertarungan ketika ke-6 sosok lainnya juga muncul bersamaan di sekelilingnya. Itu adalah 7 serigala dari Mad Wolf Hall. Serigala abu-abu, serigala putih, serigala hitam, serigala merah muda, serigala hijau, serigala ungu, dan serigala merah. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Grandmaster biasa dengan mudah. Bang bang bang. 7 serigala menyerang sekaligus, dan Mo Wanxing terpental mundur, menghantam dinding dengan keras, dan menyemburkan darah segar dengan keras. Karena terkejut, dia langsung terluka parah. Meskipun Mo Wanxing tidak lemah, bagaimana mungkin dia bisa menandingi usaha gabungan 7 serigala? Enyahlah, jangan ganggu aku lagi. Wolf menunjuk ke arah Mo Wanxing sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Karena identitas tim tempur khusus, 7 serigala tidak benar-benar ingin membunuhnya. Namun, Mo Wanxing berhasil berdiri dengan susah payah, wajahnya penuh tekad saat ia berkata, misiku adalah menyelamatkan para sandera. Aku sama sekali tidak akan pergi sebelum para sandera diselamatkan. Begitu kata-katanya jatuh, dia menguatkan tubuhnya yang terluka parah dan bergegas maju lagi. Bang! Begitu dia melesat keluar, dia dihantam oleh 7 serigala secara bersamaan, dan sekali lagi terlempar. Namun dia tidak menyerah, sebaliknya, dia bangkit dari tanah dan terus berlari menuju villa. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali dia menyerbu keluar, 7 serigala melemparkannya. Setelah beberapa kali mencoba, Mo Wanxing tidak dapat bangun lagi, dia tergeletak di tanah berlumuran darah, nyaris tak berdaya untuk bertahan hidup. Aku muak dengan semua ini, bunuh saja dia, kata Wolf dengan kesal. 6 serigala lainnya juga mengangguk setuju, karena mereka juga merasa kesal dengan wanita ini. Pada saat ini, di atas atap, terikat di kayu salib, Suanger yang terluka parah tiba-tiba merasakan sesuatu dan berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di tanah, mata Mo Wanxing berlumuran darah, dan dia dengan lemah mengangkat kepalanya juga. Dalam pandangan mereka, mereka samar-samar melihat Ning Fan berlari dari kejauhan. Pikiran mereka agak linglung, mengira mereka sedang melihat ilusi. Apakah aku akan mati? Bab 367. Membunuh serigala putih dengan satu telapak tangan, bagian 1. Sialan lo, buang-buang waktu gue. Wolf menyalakan sebatang rokok, wajahnya penuh ketidaksabaran, saat dia melangkah maju dan mengangkat Mo Wanxing dari tanah. Saat itu, Mo Wanxing sudah terluka parah dan berada di ambang kematian, sama sekali tidak berdaya melawan. Pergilah ke neraka. Dengan serangan telapak tangan, Wolf hendak membunuh Mo Wanxing. Pada saat kritis, sebuah tangan terulur dari belakang Mo Wanxing dan bertabrakan keras dengan serangan Wolf. Bang! Gelombang kekuatan dahsyat meledak, mengirim Wolf terpental mundur sejauh lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Segera setelah itu, Mo Wanxing dipeluk dengan hangat, dan suara yang familiar terdengar di telinganya. Kaptenmu, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Mo Wanxing hampir kehilangan kesadaran, Ning Fan bergegas menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam dirinya, menghidupkannya kembali, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atap villa. Melihat kondisi Suanger yang berlumuran darah dan luka-luka, amarah Ning Fan membumbung tinggi ke langit, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi kabur, muncul kembali di atap. Suanger, kamu telah menderita. Ning Fan menurunkan Suanger dari salib, memegangi mereka berdua saat ia bergerak ke ruang terbuka di luar villa, di mana ia menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam keduanya dan memberi mereka cairan spiritual. 7 serigala menyaksikan semua ini dengan dingin, tanpa berusaha untuk campur tangan.
Luka Suanger dan Mo Wanxing segera pulih, dan kesadaran mereka mulai kembali. Ning Fan, apakah itu benar-benar kamu? Mo Wanxing mengerjap, mengira dia berhalusinasi. Setelah memastikan itu benar-benar Ning Fan, dia akhirnya menghela napas lega. Tuan, kamu akhirnya kembali. Wuh. Suanger melemparkan dirinya ke pelukan Ning Fan, terisak tak terkendali. Wah, guru, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ning Fan, melihat mereka berdua berlumuran darah dan luka, merasakan amarahnya meningkat lagi. Kalian berdua istirahatlah dengan baik, serahkan bagian selanjutnya padaku. Ning Fan berbalik dan berjalan perlahan menuju gerbang luar villa. Di depan villa, 7 serigala sedang mengejek Ning Fan. Jadi, kau Ning Fan. Berani sekali kau muncul untuk menghancurkan dirimu sendiri, kau memang punya nyali. Wolf mencibir. Tapi Ning Fan mengabaikan mereka sepenuhnya, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak. Chen Tianlang, keluarlah dan hadapi kematianmu. Suaranya menggelegar bagaikan lonceng, menakjubkan dan memekakkan telinga. Di sekitar villa itu, Fei Zongzi dan para anggota aliansi bela diri masih bersiap menyergap. Melihat Ning Fan muncul, kebencian yang mengejutkan muncul di mata Fei Zongzi, tetapi senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang seniman bela diri. Tatapan Fei Zongzi gelap dan kejam, saat ini, jangan khawatirkan apapun. Biarkan mereka bertarung. Saat mereka berdua terluka, siapapun yang selamat, kita akan bunuh mereka semua. Sementara itu, melihat Ning Fan mengabaikan mereka, kemarahan besar muncul di wajah 7 serigala. Nak, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri dan meremehkan kami. Apakah kau benar-benar mengira kau tak terkalahkan karena kau membunuh orang-orang di Sky Eagle Hall? Orang-orang lemah dari Aula Elang Langit itu bahkan tidak selevel dengan kita. Serigala merah muda melangkah maju secara proaktif, melemparkan senyum genit. Hei tampan, jika kau bersedia tunduk di kakiku, kakak perempuan mungkin akan mengampuni nyawamu. Akan tetapi, Ning Fan bahkan tidak meliriknya, hanya menghembuskan kata acuh tak acuh, nyahlah. Serigala merah muda sedikit tertegun, kemampuannya adalah serangan spiritual, dan biasanya, sekadar isyarat jarinya sudah cukup untuk membuat orang tunduk padanya. Dia sudah menggunakan kemampuan pesonanya saat berbicara. Bahkan seorang Grandmaster tingkat kedua akan terpengaruh oleh kekuatan spiritualnya, namun pria ini tidak menunjukkan reaksi apapun. Sial, jangan bergerak. Biar aku yang urus ini. Wolf bangkit dari tanah, sedikit acak-acakan setelah serangan telapak tangan Ning Fan mengirimnya terbang, kemarahan membara dalam dirinya. Melihat hal ini, keenam serigala lainnya mundur, memberi ruang. Wolf memutar lehernya, dengan ekspresi muram dan senyum sinis, nak, bersiaplah untuk mati dengan benar. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan menggantungmu di pusat kota Chu agar semua orang melihat apa yang terjadi jika kau menyinggung Mad Wolf Hall. Suara mendesing. Belum sempat kata-kata itu keluar dari mulutnya, kaki Wolf mendorong dengan kuat, mengubahnya menjadi kabur secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ning Fan. Nak, waktumu sudah habis. Wolf meraung dengan marah saat dia menghantamkan telapak tangan berisi seluruh kekuatan batinnya langsung ke kepala Ning Fan. Telapak tangan ini sangat ganas, bahkan seorang Grandmaster tingkat pertama, yang terkena pukulan ini, pasti akan musnah di tempat. Ning Fan, hati-hati. Mo Wanxing, yang telah menyaksikan kehebatan Wolf secara langsung, tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketakutan. Namun saat telapak tangan itu hendak menyerang Ning Fan, dia hanya menundukkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan dingin. Tidak tahu apa-apa tentang kematianmu sendiri. Suara Ning Fan terdengar dingin dan terpisah, seakan muncul dari kedalaman neraka itu sendiri, menjadi milik seorang pencabut nyawa. Wolf tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Sebelum ia sempat bereaksi, telapak tangan Ning Fan sudah teracung. Serangan telapak tangan ini, yang dilancarkan dengan kebencian dan tanpa ragu, sungguh kejam. Bang! Telapak tangan mereka beradu dengan bunyi gedebuk yang pelan. Detik berikutnya, Wolf terlempar seperti karung sampah yang compang camping. Ledakan. Tangan yang Wolf gunakan untuk menangkis serangan Ning Fan langsung meledak menjadi hujan daging dan darah. Bukan hanya itu saja, tetapi kekuatan itu menjalar ke atas dari tangannya, menyebabkan setiap bagian meledak, dari lengannya ke sikunya, bahunya, dan akhirnya kepalanya. Bang 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 bang. Ketika ia mendarat, separuh tubuhnya hancur berkeping-keping, nyawanya lenyap sepenuhnya, sementara separuh lainnya berkedut lemah. Wolf, salah satu dari 7 serigala dari Divine Tune Sect, anggota Mad Wolf Hall, menemui ajal yang sangat brutal. Mendesis. 6 serigala yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam saat melihatnya. Meskipun Wolf adalah yang terlemah di antara mereka, dia bisa dengan mudah membunuh Grandmaster tingkat pertama.
Namun dia telah dibunuh dengan satu serangan telapak tangan oleh pemuda ini. Mendengar pemikiran ini, mata keenam serigala itu menoleh ke arah Ning Fan, masing-masing dipenuhi rasa takut. Kekuatan macam apa sebenarnya yang dimiliki orang ini? Bab 368 kalahkan Liu Lang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, hembusan angin tiba-tiba muncul, dan dedaunan rumput beterbangan di udara. Selanjutnya, siapa yang ingin menemui ajalnya? Ning Fan berdiri di depan gerbang villa, ekspresinya muram, niat membunuhnya meluap. Liu Lang tiba-tiba tersadar, dan salah satu pria berpakaian hitam melangkah maju beberapa langkah, wajahnya mendung. Berani membunuh saudaraku, hari ini juga tempat ini akan menjadi kuburanmu. Orang ini adalah Dark Wolf, salah satu dari 7 serigala, yang memiliki hubungan paling dekat dengan Wolf. Melihat Wolf mati, Dark Wolf pun terbakar amarah, dan tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Ning Fan. Dengan satu langkah maju, geraman rendah seperti suara binatang buas keluar dari tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya tampak membengkak. Dalam sekejap mata, Dark Wolf berubah menjadi seorang pria kekar yang tingginya hampir 3 meter, bulu tubuhnya berdiri tegak. Bang! Dengan satu langkah, jejak kaki yang dalam muncul di tanah. Dark Wolf menyerbu sambil meraung, gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Seperti seekor mamut yang berat, dia menyerang Ning Fan. Dah! Suara langkah kaki yang berat itu terdengar seakan-akan setiap langkahnya menekan jantung setiap orang, menempuh jarak puluhan meter hanya dalam beberapa langkah, dan menyerang langsung ke arah Ning Fan. Wajah Ning Fan sedingin es, dia menarik napas dalam-dalam, dan hampir pada saat yang sama melangkah maju, bergegas menuju Dark Wolf. Keduanya seperti dua truk berat, yang bergemuruh ke arah satu sama lain. Anak itu pasti sudah mati sekarang. Dark Wolf adalah yang terkuat di antara kita dalam hal kekuatan, dan dia masih berani melawan kekuatan dengan kekuatan. Dari segi kekuatan fisik saja, bahkan Bos Tianlang mungkin tak berani melawan serigala hitam. Ning Fan ini benar-benar tak tahu apa yang baik untuknya. Melihat pemandangan itu, 5 serigala yang tersisa mencibir dingin, seolah-olah mereka sudah dapat melihat Ning Fan hancur berkeping-keping. Ledakan. Di bawah pengawasan mereka, Ning Fan dan Dark Wolf bertabrakan dengan keras. Suara tumpul bergema, dan gelombang kejut tak terlihat menyebar ke segala arah. Puwa. Saat berikutnya, Dark Wolf menyemburkan darah dengan ganas, dan bagaikan layang-layang yang talinya putus, ia terpental tinggi ke belakang. Bayangannya yang besar menyapu kepala 5 serigala, mengaburkan pandangan mereka yang tercengang. Gedebuk. Tubuh besar Dark Wolf jatuh dengan keras dan menghantam tanah, menciptakan lubang besar dan dalam. 5 serigala segera berkumpul dan mendapati serigala hitam penuh luka robek akibat kekuatan itu, dan sudah terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Apakah anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa? Sulit dipercaya. Wajah serigala merah muda tidak lagi menunjukkan warna mengejek seperti sebelumnya, dan dia berkata dengan dingin, kekuatan anak ini tidak bisa diremehkan, ayo kita bergabung untuk melawannya. 5 serigala langsung mencapai konsensus dan mengepung Ning Fan. Si kecil, lihat ke sini, adik. Kilatan merah muda samar melintas di mata Pink Wolf saat dia mulai melancarkan serangan spiritual. Keempat serigala lainnya maju bersama-sama, siap menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, taktik yang biasa mereka lakukan. Ning Fan hanya melirik Pink Wolf dengan acuh tak acuh. Ledakan. Tiba-tiba muncul kekuatan spiritual yang dahsyat, dan Pink Wolf merasa kepalanya seperti dihantam palu berat, menyebabkan kepalanya pusing dan pandangannya kabur. Puh! Ia memuntahkan seteguk darah dengan keras dan terhuyung mundur beberapa langkah. Saat menatap Ning Fan lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana kekuatan spiritual anak ini bisa begitu kuat? Sambil menggertakkan giginya, dia hendak melancarkan serangan spiritual lainnya ketika dia melihat Ning Fan mengucapkan satu kata. Ledakan. Kekuatan spiritual yang sangat besar meletus dengan dahsyat, menangkis sepenuhnya serangan spiritual Pink Wolf, dan dia langsung terpental, terluka parah, dan tidak dapat bangun lagi. Sialan. Coba ini. Kabut hijau mulai menyelimuti Purple Wolf, dan tumbuhan yang bersentuhan dengan kabut itu langsung layu. Tubuhnya dipenuhi racun mematikan, dan begitu bersentuhan, lawan akan langsung teracuni. Hahaha. Nak, aku tak percaya kau bisa menghalau semua racun. Serigala ungu tertawa terbahak-bahak dan menyerang Ning Fan tanpa ampun. Melihat ini, kekuatan spiritual melonjak dalam diri Ning Fan, melilit seluruh tubuhnya, diikuti oleh pukulan yang dilayangkan keluar. Bang! Serigala ungu terpental, menyemburkan darah dari mulutnya, namun senyum ganas tersungging di wajahnya. Hahaha. Bodoh. Kamu diracuni. Tak lama kemudian, dia melihat Ning Fan mengayunkan tangannya, langsung menepis kabut hijau yang menempel padanya. Serigala ungu tercengang, bagaimana mungkin?
Racunku mematikan saat bersentuhan. Bagaimana bisa dilepaskan? Wus, wus, wus. Saat berikutnya, hantu-hantu hijau melesat ke arahnya, wujud mereka menjadi bayangan yang sulit dipahami, berputar cepat di sekitar Ningfan. Kecepatanku jauh di luar imajinasimu. Kau bahkan tidak bisa melihatku dengan jelas. Serigala hijau ahli dalam kecepatan, menggunakan kecepatan yang memusingkan untuk membuat lawan tidak dapat melihat tubuh aslinya, lalu melancarkan pukulan yang mematikan. Mendengar bualan serigala hijau, Ningfan tidak menunjukkan ekspresi apapun, kakinya dengan kuat mendorong, mengejar serigala hijau dengan kecepatan yang lebih cepat. Wus, wus, wus. Kecepatan Ningfan beberapa kali lebih cepat daripada Green Wolf, wujudnya dengan cepat menciptakan lebih banyak hantu daripada Green Wolf. Saat berikutnya, dia berhenti di depan Green Wolf dan menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Serigala hijau bahkan tidak dapat bereaksi, karena energi dari gerakan berkecepatan tinggi langsung berubah menjadi cedera. Ia terlempar dan mendarat dengan keras di samping Pink Wolf dan Purple Wolf. Darah! 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 Mata serigala merah berwarna merah darah, dan kabut merah bahkan mengepul dari tubuhnya. Kemampuannya sungguh luar biasa, semakin banyak darah yang dilihatnya, semakin kuat pula dia jadinya. Serigala merah, jangan gegabah, ayo kita lakukan ini bersama-sama. Serigala abu-abu menggonggong, dan taji tulang menonjol di antara jari-jari kedua telapak tangannya berdarah dalam sekejap. Namun dia tampak tidak merasakan sakit dan menyerang Ningfan bersama serigala merah. Bab 369 mengalami rasa sakit Suyurong. Serigala merah benar-benar jatuh ke dalam keadaan gila, berteriak-teriak panik, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi seberkas warna merah tua, menyerbu ke depan. Dalam kondisi haus darah yang dipicu oleh pemandangan darah, kekuatan serigala merah berlipat ganda. Grandmaster tingkat pertama biasa tak layak disebut, ia bahkan pernah membunuh Grandmaster tingkat kedua sebelumnya. Pada saat ini, menyaksikan serigala putih, serigala hitam, serigala merah muda, dan serigala ungu tumbang satu demi satu, serigala merah menjadi gila karena rangsangan dari darah, dan kekuatannya tumbuh hingga tingkat yang sangat mengerikan. Taji tulang serigala abu-abu sangat keras dan tajam. Satu lambaian saja sudah cukup untuk menghancurkan emas dan batu. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang Ningfan secara bersamaan. Menghadapi serangan keduanya, ekspresi Ningfan tidak berubah saat dia meninju dengan tinju yang dipenuhi kekuatan spiritual. Dah. Keduanya terlempar mundur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mendarat dengan keras di samping keempat serigala lainnya. Dengan ini, ketujuh serigala telah dikalahkan. Tepuk, tepuk, tepuk. Tepat pada saat itu, tepuk tangan meriah. Chen Tianlang menepukkan tangannya pelan sambil berjalan keluar villa, menatap Ningfan dengan sinis. Jadi, kau Ningfan, ya. Aku tak menyangka kau punya kekuatan sebesar itu. Kalau dulu, mungkin aku takkan sebanding denganmu, tapi sekarang. Ledakan. Saat berikutnya, aura ganas tiba-tiba meledak darinya. Harus kuakui, villamu benar-benar surga gua dan tanah suci. Berkultivasi di dalam formasi unikmu itu memang menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Baru saja, berkat formasi anehmu, aku berhasil menembus lapisan keempat teknik rahasia serigala surgawi. Kau tak bisa lagi menjadi lawanku. Ningfan merasakan aura agresif yang terpancar dari lawannya dan matanya sedikit menggelap. Apakah kau sedang membicarakan tentang arai pengumpulan roh? Jadi benda itu disebut arai pengumpul roh. Harus kuakui, itu memang sangat berguna. Chen Tianlang mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan senyum ganas. Sayang sekali, benda itu sekarang milikku. Saat berikutnya, dengan satu langkah, dia muncul di hadapan Ningfan bagaikan kilat, melancarkan 7 pukulan beruntun dengan kecepatan luar biasa. Rasakan kekuatan pukulan 7 pembunuhan serigala surgawiku. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 pukulan cepat, bagaikan sambaran petir, dilancarkan ke Ningfan, masing-masing syarat dengan kekuatan dahsyat. Dasar bocah Ning, pacar kecilmu sudah mati, kan? Ini jurus yang sama yang kugunakan untuk benar-benar menghilangkan nyawanya. Hehe. Sekarang giliranmu. Wajah Chen Tianlang garang, tanpa ampun. Ningfan bermaksud menghindar, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, kaki yang mulai bergerak kembali ke posisi semula. Meskipun Su Yurong telah dihidupkan kembali olehnya, kekuatan hidupnya masih terus berkurang. Jika bukan karena memperpanjang hidupnya dengan filial aura, ia pasti sudah lama mati. Jika dia bisa merasakan sendiri jurus 7 pembunuhan serigala surgawi ini, mungkin dia bisa menemukan cara untuk menyembuhkan Su Yurong. Bang! Bang, 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 bang. Detik berikutnya, 7 dentuman tumpul bergema. Tanpa terkecuali, ketujuh tinju 7 pembunuh serigala surgawi mengenai Ningfan.
Jika pengalaman Su Yurong dengan Heavenly Wolf Seven Kills Fist seperti menahan 7 pisau tajam. Lalu apa yang dialami Ning Fan sekarang bagaikan 7 binatang buas yang haus darah, menyerbu tubuhnya dengan ganas, berniat mencabik-cabik organ dalamnya dan merusak saluran energi serta meridiannya. Aduh! Ning Fan menjadi sedikit pucat, menahan erangan, bergoyang sedikit, lalu jatuh dengan keras ke tanah dan duduk. Dia menutup matanya dan mulai merasakan gerakan kekuatan batin, mencoba menemukan metode untuk menyembuhkan Su Yurong. Hahaha, nak, kau telah terkena pukulan 7 pembunuhan serigala langitku, niscaya kau akan mati hari ini. Melihat Ning Fan memejamkan matanya, Chen Tianlang mengira dia sudah pasrah dengan kematian dan tertawa penuh kemenangan. Haha. Bocah bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau telah mengalahkan Aula Elang Langit? Tinju 7 pembunuh serigala surgawi milik ketua Aula tak pernah berhasil dilawan oleh siapapun. Ning Fan, kau ditakdirkan untuk mati. Ketua Balai, cepat bunuh dia. Serigala hitam dan 6 serigala lainnya, meski terluka parah, juga tertawa riang saat melihat bos mereka melukai Ning Fan dengan serius. Di bawah pohon dekat villa, Suanger dan Mo Wanxing bersandar lemah satu sama lain. Melihat Ning Fan terjatuh, Suanger berjuang untuk berdiri dengan bantuan pohon, sambil menggertakkan giginya, aku akan menolong guru. Namun, Mo Wanxing menariknya kembali dengan tajam, jangan pergi. Pergi sekarang hanya akan menjatuhkan gurumu. Tapi tuan dia. Suanger dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Mo Wanxing menatap Ning Fan dalam-dalam, matanya dipenuhi kekhawatiran, sekarang kita hanya bisa percaya padanya. Kau pergi ke sana tidak akan membantu gurumu. Di pinggiran villa, para anggota aliansi bela diri menyaksikan pukulan 7 pembunuhan serigala surgawi milik Chen Tianlang, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Fei Zongzi menatap Ning Fan yang terluka parah di tanah, mulutnya membentuk senyum dingin. Anak ini tamat. Sayang sekali. Aku kehilangan kesempatan untuk membunuh orang ini secara langsung dan membalaskan dendam putraku. Chen Tianlang menghampiri Ning Fan dengan santai, tatapannya angkuh dan senyumnya penuh kebanggaan. Wah, kau berhasil menerima jurus 7 pembunuhan serigala surgawi milikku dan tidak langsung mati, ternyata kau cukup hebat. Sayang sekali kau ditakdirkan hari ini untuk menjadi batu loncatan bagi dominasi aula serigala langitku di kota Chu. Saat aku mengambil alih kota Chu, aku akan mengirim semua teman dan keluargamu untuk bergabung denganmu. Saat Chen Tianlang sampai di sisi Ning Fan tiba-tiba berdiri, menghembuskan napas panjang berisi udara kotor. Kamu masih bisa berdiri. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba itu mengejutkan Chen Tianlang, yang mengamati Ning Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajahnya seperti habis melihat hantu. Terima kasih telah membiarkanku merasakan sepenuhnya pukulan 7 pembunuhan serigala surgawi milikmu. Ning Fan berdiri tegak, tatapannya dingin. Dia sangat memahami penderitaan yang harus ditanggung Su Yurong. Sekarang, saatnya mengembalikan rasa sakit itu kepada Chen Tianlang. Bab 370. Aku bilang kau terlalu lemah. Tinju 7 pembunuh serigala surgawi, dengan 7 untaian kekuatan batin mencekik 5 jeroan dan 6 usus, 7 meridian, dan 8 saluran. Kalau saja Ning Fan di masa lalu, dia mungkin benar-benar akan terpengaruh oleh gerakan ini. Namun, Ning Fan yang sekarang telah menguasai seni tempering tubuh petir, dan terlebih lagi, ia telah mencapai level kelima, tidak hanya kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari sebelumnya, tetapi kecepatan pemulihan tubuhnya juga mengalami lompatan kualitatif. Tinju 7 pembunuhan serigala surgawi ini tidak mungkin menyebabkan kerusakan jangka panjang pada tubuhnya. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, Ning Fan telah melarutkan ketujuh untai kekuatan batin itu sepenuhnya, dan kerusakan pada dagingnya pun pulih dengan cepat. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menahan pukulan 7 pembunuhan serigala surgawiku. Melihat Ning Fan bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, hati Chen Tianlang dipenuhi rasa terkejut dan ketidakpastian, lalu dia melepaskan Heavenly Wolf Seven Kills Fist sekali lagi, menghantam dengan dahsyat ke arah Ning Fan. Terlalu lemah. Ning Fan berteriak pelan, tangan kanannya mengepal, kekuatan spiritual menyatu, dia melayangkan pukulan. Bang! Chen Tianlang langsung terlempar seperti bola meriam, darah muncrat dari mulutnya saat masih di udara. Saat ia menyentuh tanah, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di bawahnya, menyebar rapat ke segala arah. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Tianlang menatap Ning Fan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah menguasai teknik rahasia serigala surgawi hingga tingkat keempat, bahkan Grandmaster kelas 3 dapat diledakkan hingga mati oleh tinjunya. Namun Ning Fan ini berhasil mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Liu Lang yang terluka parah juga terkejut dengan kejadian ini. Chen Tianlang, sebagai Hallmaster Mad Wolf Hall, dengan tingkat kultivasi yang jauh melampaui mereka,
bahkan jika mereka menyertakan mendiang White Wolf, ketujuh orang itu jika digabungkan mungkin tidak akan sebanding dengan Chen Tianlang. Dan sekarang dia kalah terhadap pukulan tunggal anak muda ini. Apa yang sedang dilakukan Chen Tianlang? Apakah dia menahan diri? Mata Fei Zongzi terbelalak tak percaya, berharap dia bisa bergegas keluar sekarang dan membantu Chen Tianlang membunuh Ning Fan. Tetes, tetes, tetes. Ning Fan perlahan berjalan menuju Chen Tianlang, setiap langkah seakan menimpa hatinya. Chen Tianlang, hari ini adalah hari kematianmu. Tatapan Ning Fan sangat dingin dan tak acuh. Nak, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Chen Tianlang tiba-tiba melompat berdiri, wajahnya berubah ganas saat dia meraung, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi, sekarang biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Heavenly Wolf Seven Kills Fist. Begitu kata-katanya diucapkan, aura ganas menyerbu ke sekeliling Chen Tianlang, membuatnya tampak seperti serigala liar sejati di dataran. Serigala surgawi pukulan 7 pembunuhan. 7 bayangan tinju melolong, menyerang langsung setiap titik akupuntur utama Ning Fan. Jika terkena, meridian dan salurannya akan langsung hancur oleh kekuatan batin. Sudah kubilang, kau terlalu lemah. Ning Fan hanya tertawa dingin, tinjunya beterbangan bersamaan. Keduanya saling beradu pukulan di udara, suara gemuruh teredam bergema. Bang 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 bang. Di satu sisi adalah kekuatan batin Chen Tianlang yang sangat sempurna, dan di sisi lain adalah kekuatan spiritual Ning Fan. 7 pukulan berbenturan, dan masing-masing pukulan kekuatan batin hancur, kekuatan spiritual tanpa ampun menghantam tubuh Chen Tianlang secara berurutan. Ah! Chen Tianlang menjerit saat ia terlempar puluhan meter jauhnya, menghantam dinding villa dengan keras, hampir merobohkan seluruh dinding. Namun Ning Fan tetap pada pendiriannya, tak bergerak, stabil seperti gunung Tai. Mendesis. 6 serigala dan Fei Zongzi, yang menyaksikan pertempuran itu, semuanya menarik napas tajam serempak. Tak seorang pun menyangka kekuatan Ning Fan begitu dahsyat. Chen Tianlang berjuang berdiri, meludahkan darah segar, dan menatap Ning Fan dengan wajah penuh kepanikan. Tinju 7 pembunuh serigala surgawi miliknya baru saja dieksekusi dengan sekuat tenaga. Ia pikir ia bisa menghancurkan Ning Fan dalam satu gerakan, lalu ia akan bisa menguasai kota Chu. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak hanya gagal menghancurkan Ning Fan, tetapi dia sendiri malah terluka parah. Kekuatan orang ini, apakah benar-benar mengerikan? Ning Fan mendekat perlahan, suaranya dingin, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Chen Tianlang menyeringai ganas, menggertakkan giginya, nak, aku masih punya satu jurus terakhir. Berani coba? Aku akan membiarkanmu mencoba. Ning Fan menatap Chen Tianlang seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Cepat kemari. Bersamaku, ketua Olamu, kita punya teknik serangan gabungan yang bisa mengalahkan pria ini bersama-sama. Saat berikutnya, Chen Tianlang tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah 6 serigala. Mendengar perkataannya, ke-6 serigala itu, meskipun terluka parah, semuanya menuju ke Chen Tianlang. Ketua Ola, cepat gunakan teknik serangan gabungan. Aku ingin mencabik-cabik bocah ini menjadi 10.000 keping. Benar sekali. Biarkan dia menyadari kekuatan Mad Wolf Hall. Meskipun ke-6 serigala itu tidak sekuat Chen Tianlang, ketika bersatu, mereka merupakan kekuatan yang signifikan. Kamu tidak perlu melakukan apapun, karena meskipun kamu mencoba, itu tidak ada gunanya. Tanpa diduga, Chen Tianlang tidak menggunakan teknik serangan gabungan apapun, sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih serigala ungu dan serigala merah muda. Kepala balai. Keduanya menatap Chen Tianlang dengan bingung. Detik berikutnya, wajah Chen Tianlang tiba-tiba berubah menjadi seringai ganas, serahkan semua kekuatanmu padaku. Aku bisa membunuh Ning Fan ini dengan itu. Saat dia berbicara, telapak tangannya berputar dengan kekuatan batin, dan kekuatan hisap yang kuat langsung menarik ke-6 serigala itu ke arahnya. Ses. Ke-6 tubuh itu berkedut seakan tersengat listrik, gemetar terus-menerus, sementara kekuatan batin mereka mengalir ke tubuh Chen Tianlang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hall Master, apa yang sedang kamu lakukan? Kepala balai. Hentikan. Ke-6 serigala itu, merasakan kekuatan mereka terkuras dengan cepat, mulai berteriak ketakutan. Tetapi Chen Tianlang tidak berhenti, ia bahkan mempercepat proses ekstraksi. Serigala merah dan serigala abu-abu mencoba melawan tetapi ditekan dengan kuat oleh Chen Tianlang, yang memanfaatkan kekuatan serigala merah muda dan serigala ungu. Tak lama kemudian, kekuatan ke-6-nya terkuras habis oleh Chen Tianlang, meninggalkan mereka hanya setumpuk kulit dan tulang tergeletak di kakinya. Kepala balai. Kamu, apa ini? Chen Tianlang menjilat bibirnya, merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya. Teknik kultivasi yang kau miliki semuanya diajarkan olehku, dan kekuatan yang kau miliki adalah pemberianku.
Sekarang, aku akan menariknya kembali, dan itu adil. Tenang saja, aku akan membalaskan dendamu. Chen Tianlang menyeringai pada Ning Fan, matanya dipenuhi niat membunuh yang kejam. Nak, sekarang giliranmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.